Hai, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang PHP dasar. Lebih tepatnya kita kita kan nanti kan rencana akan membahas sesuai kemarin itu kita akan membahas tentang CRUD, create, read, update, dan delete, dan buat halaman login dan lain-lain. Nah, sebelum membuat itu kita harus memahami dulu dasar-dasar dari database. Database itu apa? Lalu kita menggunakan apa? DBMS-nya seperti itu. Nah, di sini pengertian database tersebut adalah tempat atau wadah ya, data base, penyimpanan data atau tempat penyimpanan data untuk menyimpan data-data yang kita simpan. Lalu contoh database. Nah, ini contoh database, jadi seperti ini nanti. Jadi ada tabelnya. Nah, tabel itu seperti kayak di Excel. Jadi nanti ada field, ini field, ini field, ini field, ini field, dan ada record. Kalau kalian mau tahu record itu apa? Record itu adalah barisnya. Misal record pertama, baris pertama namanya ini, ID-nya ini, NIM, semester, dan kelompok. Nah, field itu apa? Field itu adalah sebuah kolomnya, kolom apa, gitulah. Nah, misalnya field ID atau kolom ID. Nah, seperti ini, ID-nya ada 1, 2, 3, 4, namanya ada ini, gitu, seperti itu. Nah, kalau di CMD nanti bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita jalankan query select bintang from nama tabelnya, nanti akan keluar seperti ada field ini, ada record-recordnya, seperti itu. Nah, database tersebut itu memiliki beberapa macam, maksudnya beberapa sort code atau aplikasi database. Nggak hanya MySQL juga, atau DBMS-nya tuh nggak hanya MySQL saja. Ada Oracle, SQL Server, MongoDB, dan PostgreSQL. Nah, nanti di PostgreSQL ini nanti kita gunakan di seri Kiki, kita akan menggunakan PostgreSQL. Nah, untuk seri ini, seri PHP, kita akan menggunakan MySQL saja biar gampang. Sebelum masuk ke MySQL, kita harus tahu istilah-istilah database terlebih dahulu. Nah, nanti yang ada istilah-istilah seperti field dan kolom atau field dan record. Itu seperti tadi yang aku jelasin. Lalu ada record, ya tadi. Lalu ada key. Nah, ada key primary key, foreign key, unique, dan lain-lain. Key itu gimana? Nah, key itu misalnya kita kembali lagi ke tabel. Nah, misalnya kita bikin primary key. Primary key itu sebuah untuk penanda atau penghubung jalan antara dari tabel 1 ke tabel 2. Biasanya untuk primary key itu nanti akan ditunjukkan di ID. Karena nanti di tabel misalnya di tabel mahasiswa dan tabel anggota. Nah, nanti ada tabel mahasiswa itu yang sama, yang antara tabel mahasiswa dan tabel anggota itu yang sama apa fieldnya. Kalau ID untuk penandanya berarti nanti primary key-nya ID. Lalu untuk unique itu apa sih? Unique itu adalah untuk agar tidak double, intinya agar sang penginput itu tidak mendobelkan data. Nanti berarti unique, hanya satu saja data yang diinput dan tidak boleh sama. Misalnya, kalau misalnya nama ini aku kasih unique, ya berarti nanti ketika aku nginput Aulia, aku nginput lagi Aulia sudah tidak bisa. Karena nama itu atau field nama itu sudah aku kasih key unique. Jadi nama Aulia hanya satu di tabel tersebut. Nah, kecuali kalau kita tidak menggunakan unique di tabel di field nama, berarti aku mau input nama Aulia beribu-ribu kali pun tetap nanti bakal bisa masuk seperti itu. Biasanya unique itu akan dimasukkan atau digunakan itu saat menginputkan atau di field NIM, NIP, atau nomor-nomor penting atau ID juga bisa seperti itu. Oke, selanjutnya ada query. Nah, query itu adalah ini, perintah untuk menjalankan sebuah database atau query. Nah, ini ada select, bintang from anggota, ada select, ada update, ada insert, dan lain-lain. Itu namanya privilege nanti maksudnya. Lalu ada auto increment. Auto increment itu adalah untuk menambahkan secara berulang, secara auto. Biasanya pakai ID biasanya. ID itu menggunakan auto increment biasanya. Jadi nanti kita tidak usah menginputkan ID, otomatis dia akan terinput sendirinya.
Misalnya 1, record 2, berarti nanti masuk kedua, misalnya kita nambahkan record 3, nanti otomatis ID-nya jadi 3, gitu, seperti itu. ID biasanya integer ya. Terus ada relationship. Aduh, relationship itu apa? Relationship itu adalah kelanggengan sebuah hubungan. bukan. Relationship di database ini itu yang dimaksud adalah relasi ya, relasi atau hubungan antar beberapa tabel. Nah, yang ini yang dimaksudkan saya atau aku itu tentang primary key. Nah, kalau ada relasi berarti nanti ada primary key. Seperti tadi, ada ID di tabel 1 akan direlasikan ke tabel yang kedua. Yang sama itu berarti ID dengan ID. Nah, itu nanti ada relasinya. Nah, macam-macam relasi itu nanti ada primary key tadi, foreign key, lalu itu foreign key sama primary key. Nah, seperti itu. Itu namanya relationship atau relasi tabel, hubungan dua tabel. Lalu yang selanjutnya adalah normalization atau normalisasi. Normalisasi itu apa? Normalisasi itu adalah menghilangkan atau mengurangi atau redundansi data. Dan yang bertujuan untuk memastikan dependensinya data itu berada pada tabel yang tepat. Hah? Maksudnya apa sih? Jadi itu kayak gimana ya? Jadi misalnya kalau kita ada data dalam database tersebut, tapi belum dinormalisasi, nah berarti kita harus menormalisasikan agar data tersebut itu menjadi ringkas dan tepat. Nah itu ada insertnya. Nah, tahap-tahap normalisasi itu nanti ada banyak. Nanti ada kayak unormalized form atau UNV atau ya UNV, terus ada first normal form, ada second normal form, third normal form, Boyce code normal form, fourth normal form, dan lain-lain. Nah, nanti akan dibahas di seri database kalau ada, kayaknya nggak ada ya. Oke, itu normalisasi. Nanti kita menggunakan insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Oke, setelah kalian download XAMPP-nya, kita buka XAMPP-nya. Oh ya, untuk yang belum mendownloadnya, kalian bisa download di website resminya. Ketikkan aja di Google XAMPP. Nah, nanti di sini di bagian atas ini XAMPP installer yang dari www.apachefriends.org. Nah, di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan nih nanti untuk Windows, Linux atau OS. Nah, tinggal kalian pilih sesuai dengan operasi sistem kalian masing-masing. Oke, setelah di-download dan di-install, nah nanti kalian tinggal akan munculnya seperti ini. Kalau dibuka tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah XAMPP tools untuk mendapatkan Apache, untuk localhost, ada MySQL, FileVilla, Mercury, dan Tomcat. Sebenarnya masih banyak sih selain XAMPP, tapi ada MAM dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita menggunakan XAMPP aja biar gampang. Langsung aja kita nyalakan dulu Apache-nya sama MySQL, karena nanti kita menggunakan Apache untuk masuk ke phpMyAdmin, MySQL untuk masuk ke MySQL-nya. Ya, setelah dinyalakan, kita bisa buka aja di sini di browser kita dengan nama localhost. Localhost dulu aja. Nah, jika berhasil, kalian akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8 ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan versi 7 ya nggak apa-apa. Lalu untuk melihat database-nya, itu bagaimana? Nah, kalian bisa menggunakan phpMyAdmin, kita klik di phpMyAdmin ini, diklik. Atau enggak, kalian bisa langsung aja ke URL localhost/phpMyAdmin. Nah, ini adalah tampilan halaman depannya phpMyAdmin atau database kita, yaitu MySQL. Di sisi kiri ini adalah nama-nama database kita yang nanti yang kita akan buat atau kita simpan. Dan di sini adalah tools-toolsnya. Ada untuk membuat basis data, SQL untuk query-nya, tulis status, ini untuk menggunakan user, export, import, dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa kok lihat di CMD. Kita coba kita buka CMD kita masing-masing, command prompt-nya kita masing-masing. Nah, di sini kita juga bisa membuka database di CMD dengan cara kalau di Windows berarti kita pakai cd // nama foldernya apa tadi, kita nama foldernya XAMPP 3. Kalau kalian tadi mesti XAMPP
terus slash mysql slash bin, enter. Nah, dia sudah masuk ke direktori mysql, baru kita buka dengan root, user root. Berarti mysql view root p. Maksudnya apa kok ada root? Nah, untuk pemilihan akun di setiap MySQL ini, database ini memiliki akun-akun pengguna. Nah, karena kita baru install dan kita pasti hanya memiliki satu akun defaultnya, yaitu username-nya root, passwordnya itu adalah 0 atau tidak ada password, tinggal di enter aja kosong. Nah, itu password dan user, yaitu user defaultnya MySQL di localhost, seperti itu. Berbeda lagi nanti di hosting, nanti kalian harus memasukkan username-nya sama passwordnya. Setelah itu kita enter password, kita kosongin. Nah, ini adalah halaman awalnya. Ini adalah sambutan awal, welcome to MariaDB Monitor. Nah, untuk melihat database isinya apa aja, kita bisa ketikkan aja query-nya, yaitu show databases, titik koma, enter. Nah, ini dia. Ini adalah isi database kita yang baru, belum terisi apa-apa. Ini adalah database defaultnya. Nah, lalu kita akan membuat sebuah database ya, karena kita dalam sebuah project root atau apapun itu yang membutuhkan database, kita harus membuat sebuah database dulu. Kita bisa menggunakan UI ini atau phpMyAdmin ini, atau kita bisa menggunakan CMD kalau di localhost ya. Nah, untuk menggunakan yang di hosting, untuk mau pakai, misalnya kita mau gaya pakai query aja lah, nggak usah pakai bantuan UI atau GUI-nya si phpMyAdmin, ya monggo, tinggal klik di SQL aja, nanti tinggal kalian ketikkan aja create apa bla 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 gitu. Tapi kalau kalian mau cari gampangnya, kalian harus mau mengetahui dulu ya query-querynya. Nah, kalau kalian mau cari gampangnya, di GUI ini kalian bisa klik basis data ini. Ini oke aja, nggak apa-apa. Klik basis data. Nah, di sini jika kalian tuliskan aja database-nya apa, nama database-nya apa, itu langsung klik buat. Nah, di sini aku mau mencontohkan dulu untuk membuat melalui CMD. Cara membuat database melalui CMD itu yaitu dengan cara ketikkan aja query create database spasi nama database-nya apa. Misalnya nama database-nya dulu mahasiswa. Misalnya namanya mahasiswa. Titik koma, enter. Query OK, satu row affected. Artinya satu query telah ditambahkan atau berubah gitu. Misalnya ada satu query yang ditambahkan. Nah, kita lihat show database. Nah, nama database mahasiswa telah tertambah di database-nya kita. Kita refresh saja ini di phpMyAdmin. Berarti, nah ini namanya mahasiswa telah tertambah seperti itu. Nah, lalu kalau melalui GUI phpMyAdmin gimana? Yaudah, kita klik basis data tadi atau database yang pakai language Inggris. Klik basis data atau database, lalu nama database-nya ini kita kasih nama. Misalnya kita kasih nama siswa. Nama database-nya. Terus kita klik buat. Database siswa telah dibuat. Sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah tabel, menambahkan tabel di dalam database. Jadi di database ada beberapa tabel. Nah, di beberapa tabel nanti ada yang dalamnya ada namanya record. Nah, itu. Coba ya, misalnya kita akan menambahkan tabel di mahasiswa. Tabel di database mahasiswa. Kita ada dua cara lagi tadi nih, bisa menggunakan query di prompt di sini, CMD atau di prompt atau di SQL, prompt SQL ini, atau bisa kita gunakan dengan GUI, bantuan GUI ini buat tabel ini di phpMyAdmin. Nah, biar cepat kita pakai ini aja ya, di phpMyAdmin aja ya. Karena kan kita sudah sediakan GUI phpMyAdmin ini, kenapa tidak digunakan? Tapi kalian harus tahu ya cara pembuatannya di sini di prompt. Cara pembuatan prompt tinggal itu aja, create tabel apa terus apa gitu. Create tabel namanya apa, isinya apa, tipe datanya apa. Udah gitu aja. Nah, kalau di sini ini saya close aja ya. Terus kalau di sini, kalau di phpMyAdmin, kita tinggal klik aja nama buat tabel ini.
mau kasih nama apa, misalnya tabel siswa. Tabel siswa, jumlah kolomnya apa, berapa? Misalnya ada ID, nama, terus NIM, semester, sama mata kelas, kelompok. Berarti ada 5. Berarti jumlah kolomnya 5, terus klik kirim. Nah, di sini akan ada beberapa field untuk mengisi keterangan-keterangannya. Nah, kita bisa sembunyikan sidebar-nya ini dengan cara klik pojok kanan atas ini ada nih. Nah, kita bisa klik namanya, misalnya yang pertama ada ID, lalu jenis ini ada beberapa, kita klik akan keluar beberapa jenis tipe datanya, ada integer, varchar, text, date, ada numerik, ada char, ada spasial, JSON, ada banyak. Nah, di sini biasanya kalau integer sesuai tadi itu, ingat integer itu ID itu biasanya integer karena berupa nomor. Berarti integer aja. Panjang lengthnya kita biarin aja karena nanti kita buat auto increment. Kalau auto increment, syarat auto increment dia harus primary key. Nah, ya kan? Pokoknya syarat auto increment harus primary key. Nah, panjang nilainya kita kosongin aja karena nanti akan ke default 11. Lalu ada yang kedua adalah ada field nama. Field nama dengan tipe datanya adalah varchar. Nah, di sini ada 2, ada varchar, long text, terus ada mana ya? Ada nggak sih? Nah, ini string. Ada char, varchar, tiny text, text, medium, dan long text. Nah, itu bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kita menggunakan, misalnya ada keterangan, field keterangan, isinya tuh panjang banget. Nah, kita bisa menggunakan long text. Nah, kalau misalnya kita hanya sedikit saja, nah beberapa kata, ada berapa ratus kata, kita bisa menggunakan varchar atau char. Nah, bedanya apa sih char sama varchar? Nah, kalian bisa cari sendiri di Google, bedanya char sama varchar itu apa. Oke, misalnya nama itu kita menggunakan varchar dengan panjang nilainya misalnya 255. Lalu, yang field selanjutnya adalah misalnya NIM, nomor induk mahasiswa, atau NRPM. NRPM ya namanya ya. NIM lah kalau saya, NIM. Nah, NIM itu biasanya ada berbentuk, ada angka huruf, ada angka saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan integer atau enggak kalau misalnya NIM-nya kalian ada angka huruf, angka dan huruf, kalian bisa menggunakan char atau varchar. Terserah. Varchar aja kita menggunakan varchar, terus tipe datanya panjangnya 60. Terus habis itu yang keempat adalah misalnya fieldnya kita adalah semester. Maksudnya ini dari siswa ini semester berapa gitu. Kalau semester kan berarti angka. Berarti integer aja. Berarti kita kasih tipe datanya berapa, alias panjangnya berapa. 11 saja ya. Karena paling paling dari semester 1 sampai semester 12 paling lama. Lalu yang terakhir, kita akan menambahkan field yang namanya kelompok. Nanti masuk kelompok apa aja gitu. Nah, kelompok itu biasanya ada berupa integer atau berupa angka, dan ada berupa angka dan huruf. Biasanya angka dan huruf kita pakai varchar aja, dengan panjangnya kita kasih 60 lagi juga nggak apa-apa. Nah, lalu kita misalnya akan menggunakan unique agar tidak double. Biasanya di NIM. NIM itu tidak boleh double misalnya. Kalau saat kita input, NIM itu nggak boleh double. Nah, berarti kita menggunakan unique. Nah, berarti kita menggunakan index unique. Jadi udah tuh, kita klik index di NIM ini, kita klik index, kita klik unique. Nah, ini biarin terus kita kirim. Nah, maka terset NIM itu unique, ID-nya primary key. Nah, setelah selesai semua, lalu kita simpan. Oh iya, kalau kamu mau menambahkan sebuah baris lagi, kalau misalnya aku mau nambah, aku lupa baris atau lupa mau nambahin jenis kelamin. Nah, kalian bisa menambahkan di sini. Tambah berapa terus klik kirim, nanti akan bertambah barisnya. Ya. Oke, setelah semua terisi, kita klik simpan. Nah, ini setelah disimpan ini, maka tabel siswa telah terbuat. Jika kita klik siswa, tabel siswa,
Nah, maka ada ID, nama, NIM yang masih kosong isinya. Kalau kita lihat struktur, nah ini sudah terlihat namanya apa, jenisnya apa, penyautirannya apa, ekstranya apa, seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat ada unique dan primary. Dan di sini biasanya kalau primary key itu biasanya ditandai dengan kunci warna kuning. Tapi kalau unique termasuk indeks itu biasanya kunci warna abu-abu seperti itu. Coba kita lihat di CMD ya. So databases kita lihat. Nah kita akan kalau di CMD kalau kita mau melihat atau mau melihat sebuah database dan ingin mengubah aturan lain di database, kita harus menggunakan query use dulu agar dia menyelect atau menseleksi database mana yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan melihat tadi isi dari siswa tadi. Nah, berarti kita harus menselect sebuah database namanya mahasiswa. Berarti kita kalau di CMD berarti menggunakan prompt alias query yang bernama use nama database-nya apa. Berarti kita pakai use mahasiswa. Titik koma. Nah, database change artinya sudah tersambung oleh mahasiswa, database mahasiswa. Nah, kalau kita ingin melihat ini, isi dari ininya, kita bisa menggunakan description atau dex ada dex namanya apa? Tabelnya yaitu siswa. Titik koma enter. Nanti akan keluar nih. Fieldnya apa, tipenya apa, nullnya apa, key-nya apa, default dan ekstranya apa. Nah, lalu kita akan menambahkan sebuah record di dalam tabel si siswa. Itu bagaimana? Nah, ada dua cara. Bisa kita menggunakan tambah ini di database ini langsung, atau biasanya jarang ya, atau biasanya kita menggunakan perintah PHP yang bernama CRUD atau create. Nah, itu perintah PHP di video selanjutnya nanti aku ajarin. Oke, yang penting kita paham dulu database itu bagaimana dan cara menambahkan secara manual itu bagaimana. Oke, kalau menambahkan manual berarti kita bisa menggunakan dua cara, bisa pakai ini phpMyAdmin atau bisa menggunakan CMD. Kita pakai phpMyAdmin aja, caranya klik tambahkan. Pertama-tama kamu harus select dulu tabelnya mana. Misalnya kamu mau menambahkan tabel siswa, record tabel di siswa. Berarti kamu harus klik tabel siswa, lalu klik tambahkan. Nah, di sini sudah disediain form-formnya. ID-nya kita kosongin karena dia auto increment tadi. Lalu namanya siapa? Misalnya tadi namanya Aulia. NIM-nya misalnya A22 A220119 bla 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 misalnya segini. Semesternya berapa? Misalnya semester 3. Kelompoknya A290 misalnya ya. Lalu kita klik kirim. Nah ini query-nya. Query-nya insert into siswa, tabel siswa yang field-nya itu ini dengan value-nya ini. Nah, ini yang dimaksud tadi kalau di CMD atau di prompt itu. Nanti akan mengibukan seperti ini. Nah, kita coba cek dijelajahi apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya berarti ini. Satu record ID 1 namanya Aulia, NIM-nya sekian, semester sekian, kelompoknya sekian. Nah, lalu gini, sekarang selanjutnya adalah kegunaan dari unique itu apa? Nah, kegunaan dari unique itu adalah seperti tadi yang aku jelasin untuk menseleksi kalau ada double-nya sebuah record sesuatu di suatu field. Jadi dia akan nolak. Misalnya tadi kan yang di unique kan name ya. Misalnya kita samakan aja, kita copy name-nya ini, terus kita masukkan lagi ditambahkan. Misalnya namanya misalnya Bagus. Lalu name-nya tadi kita samain sama Aulia. Semesternya 3, kelompoknya sama. Nah, tadi yang di unique kan tadi field-nya si name. Ya kan? Coba kita kirim. Apa tindakannya? Nah, dia akan keluar galet atau error yang bernama duplicate entry A bla 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 4K NIM. Nah, NIM itu tidak bisa double. Itu dimaksud unique, kegunaannya si unique. Nah, biasanya untuk itulah untuk NIM atau NIC, nah kayak gitu. NIK gitu, penggunaan NIM. Lalu coba misalnya NIM-nya ini kita ganti, kita tidak samakan. Dari 5 menjadi 6.
kita kirim. Nah, maka berhasil. Karena dia name-nya beda. Coba kita cek di sini, di CMD. Kita cek di CMD, namanya apa, cara ngeceknya, atau menampilkan sebuah isi record di sebuah tabel. Caranya, berarti select bintang from, tabelnya namanya apa? Namanya siswa. Titik koma, enter. Nah, ini, dia akan tertambah. Kan seperti ini. Gitu. Lah, ini query select ini yang kamu harus mengerti dulu sebelum masuk ke PHP CRUD atau create, update, delete, dan show. Karena nanti di PHP juga ada query juga. Ada query select, query update, query delete, itu pasti ada di PHP nanti. Nah, seperti itu. Itu adalah dasar-dasar dari database. Nah, sekarang selanjutnya kita misalnya mau mendelete. Kalau mendelete, berarti kita bisa menggunakan klik delete sini, atau kalau kita pakai query, karena nanti di PHP kita pakai query, berarti kita harus menggunakan query delete. Query-nya itu bagaimana? Query-nya yaitu delete from apa? Delete from tabel apa? Tadi kan tabel siswa, where apa? Where misalnya kita patokannya ID ya. Where ID misalnya mau delete si Bagus, rekornya Bagus. Berarti ID sama dengan 3. Lah kok pakai where? Kalau kamu nggak pakai where, nanti semua database ini, isi record-record ini akan kehapus semua. Makanya kita harus pakai perintah query si where. Nah, berarti from siswa where ID, kita pakai permisalan ID sama dengan tadi si Bagus ID-nya adalah 3. Seperti ini. Pakai titik koma, enter. Nah, query oke. Maka si recordnya Bagus telah terhapus. Kita coba cek, select from siswa. Nah, name-nya Bagus hilang. Kayak gitu. Itu delete. Tadi ada update, ada create, terus delete. Lalu ada update. Nah, misalnya mau update data. Berarti kita akan menggunakan update set. Query update set. Nah, itu bagaimana? Ya sudah. Kita tinggal aja. Misalnya kita akan mengedit si Aulia ini, yaitu semesternya menjadi semester 4. Berarti kita pakai query aja ya. Berarti kita masuk ke CMD. Query-nya yaitu, query-nya adalah update. Update siapa? Update tabel siswa. Set semester. Karena kita mau mengedit atau mengupdate fieldnya semester sama dengan jadi berapa, misalnya sama dengan 4. Gini, where ID sama dengan 1. Betul nggak? Jadi kita enter dulu. Oke, query berhasil. Jadi aku jelasin, update itu adalah query untuk mengupdate sebuah tabel atau record. Jadi harus pakai update, nama tabelnya apa? Kan tabel siswa, berarti update siswa. Set, kita mau men-setkan apa yang mau diedit. Misalnya kita mau mengedit si semester. Berarti set field semester menjadi apa? Value-nya apa? Sama dengan value-nya apa? Misalnya aku mau mengedit jadi 4. Nah, kita harus menggunakan where lagi. Karena kalau nggak pakai where, nanti semua record akan terupdate. Nah, makanya harus pakai where biar spesifik kita mau ngupdate si siapa di record yang keberapa gitu. Nah, kita where parameternya apa yang mau kita jadi patokannya. Yang mau jadi patokannya kan ID ya. Nah, berarti kita harus kasih where-nya ID sama dengan berapa. Gitu. ID sama dengan 1 gitu. Nanti kalau di PHP nanti kita pakai metode get. Nah, kita coba cek, kita select from siswa apakah terupdate. Nah, ini. Terupdate kan siswanya, siswa Aulia semesternya 4. Sebelumnya 3 menjadi 4. Nah, itu tadi ada sudah create sudah, terus update sudah, delete sudah, terus apa lagi? Read berarti belum, read-nya belum. Read-nya sudah sih sebenarnya, read-nya ya ini select bintang from tabel apa, itu namanya read gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan nggak usah, itu maksudnya database ya, basis data ya, materi basis data.
itu nanti di PHP nggak begitu dipakai. Yang penting nanti ada beberapa query yang harus kamu pahami, yaitu yang penting di dalam CRUD ya paling yang tadi ini ada select untuk rate-nya, terus ada insert into itu untuk rate-nya, terus ada update itu untuk mengupdate, ada delete itu untuk mendelete-nya. Seperti itu. Nah, itu sebuah dasar dari basis data. Cukup agak rumit ya, nggak begitu rumit sih. Oke, mungkin sekian dulu dari materi basis data di PHP MyAdmin. Atau sebelum kita masuk CRUD, kita harus belajar basis data. Kalau kalian masih belum mudeng, kalian bisa mengulang-ulang lagi videonya sampai mudeng. Kalau di next materi kita akan membahas tentang CRUD langsung aja. Habis CRUD baru ke yang selanjutnya. Ada deh. Tentang PHP lagi. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Pokoknya intinya jangan lupa like video ini, jangan lupa share biar video ini berguna, dan jangan lupa subscribe agar melihat atau mengikuti video-video yang lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Dadah.